Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing 3 pengalaman sholawat sekaligus dari 3 subscriber aku. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku bacain ya. Ini pertama dari Mbak Farida. Alhamdulillah Mbak Mel, aku udah ikut sholawat 1 tahun lalu. Terima kasih Mbak Mel atas bimbingan Mbak. Alhamdulillah sampai hari ini insya Allah aku tetap istiqomah sholawat, sedekah dan baca Quran. Aku udah bisa buka toko snack sama frozen food sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Kapan buka tokonya Mbak? Sudah dapat sebulan ini Mbak buka toko. Alhamdulillah nggak pernah sepi pembeli di rumah aja. Tiap hari sampai dapat 300.000. Belum yang aku bawa ke pabrik. Padahal jualan snack murah-murah 6 ribuan. Inikah salah satu doa Mbak punya toko sendiri? Aku nanya gitu. Sholawat apa yang Mbak baca? Amin. Terima kasih Mbak Mel atas semua bimbingan Mbak Mel. Semoga apa yang dihajatkan Mbak Mel dan keluarga segera terkabul. Amin. Iki salah satu doa terbesarku Mbak, hajat terbesarku dan lunas dari hutang piutang. Kalau masalah piutang sih belum semua lunas. Kalau masalah ini kepotong lagi aku screennya kepotong teman-teman Mbak, tapi sekarang lebih mengurangi hutang. Amin. Yang dibaca sholawat Nabi, istighfar, sholawat Sugi, Habib Novel, Waqiah setelah Isya, sama sholawat Sajaratun Nuqud setelah Isya. Masya Allah, selamat ya Mbak Farida, semoga hutangnya lunas cepatnya. Aku izin share testimoninya. Amin, Allahumma amin, monggo. Sama sholawat munjiat Mbak 100 kali setiap hari. Nah itu tadi testimoni sholawat dari Mbak Farida, Masya Allah banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen utangnya lunas atau pengen punya usaha seperti Mbak Farida, pengen punya toko atau pengen jualan apa, minta sama Allah dan perbanyak sholawat, insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Tapi jangan pernah nagih-nagih Allah, kapan nih ya Allah saya udah baca sholawat sekian, kenapa belum dikasih, kenapa nggak kayak si A, si B, si C. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi terus baca, yakin, baca sholawat, terus berdoa, yakin, tapi jangan pernah nungguin kapan Allah ngasihnya, itu urusannya Allah. Lanjut di cerita kedua ya, ini dari Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mel. Alhamdulillah hari ini Allah masih menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Amin. Masih ingat nggak Kak, tanggal 17 Januari yang lalu saya pernah chat Kakak. Dan sekarang saya lagi ikutan Riyadhah sholawat Jibril, sholawat Munjiat dan Waqiah Ar-Rahman, yang 4 itu loh, Waqiah Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk selama 40 hari. Maha besar Allah Kak, baru berapa hari saya amalkan, Allah udah kasih keajaiban dari sholawat. Jadi pada tanggal 17 Januari Mbak Nisa ini chat aku, beliau cerita tentang rumah tangganya. Beliau berharap rumah tangganya kembali utuh karena udah 3 tahun sama suaminya tuh digantung gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah beberapa hari saya amalkan sholawat Mbak, tiba-tiba si suami dalam kurun waktu sebulan dia ngasih uang nafkah buat anak hampir 1,5 juta. Memang ngasihnya nggak sekalian sih. Di awal dia ngasih 500 yang dititipkan sama adiknya. Terus beberapa hari kemudian ditransfer 500. Selang beberapa hari dia ngasih sendiri sama anak 500.000. Memang kami nggak pernah ngobrol selama ini Kak, tapi kenapa saya bahagia? Karena biasanya sebulan sekali aja belum tentu dia ngasih. Di awal-awal saya selalu doain supaya Allah mengembalikan lagi dia ke saya, dilembutkan hatinya biar balik lagi dengan saya. Dan hampir setiap hari itu saya selalu ingat banget sama dia, dan saya juga doain supaya dimudahkan rezekinya agar dia bisa kembalikan mahar saya yang dulu pernah dipinjam. Mungkin Allah sedang mengijabah sedikit demi sedikit hajat-hajat saya, tapi makin kesini doa saya mulai berubah Kak. Saya hanya minta sama Allah, kalau Allah ridho izinkan persatukan kami kembali. Tapi kalau memang perpisahanlah yang terbaik, semoga Allah selesaikan secara baik-baik juga dan diberikan keikhlasan kepada saya. Alhamdulillah sekarang saya pasrah Kak, nggak mikirin dia terus, rezeki anak-anak pun ada aja gitu.
Doain saya Kak, semoga selalu istiqomah dalam beribadah atau bersolawat dan Allah segera menyelesaikan permasalahan. Amin. Semangat Mbak Nisa, solawatnya jangan putus ya. Insya Allah Kak Mel. Makasih supportnya. Oh ternyata di sini minta disamarin namanya. Aku tutup aja berarti ya teman-teman, karena udah terlanjur aku sebut. Nisa kan banyak ya. Di daerahnya pun aku nggak sebut ini di daerah mana, oke? Jadi teman-teman baca aja sholawat. Dan Masya Allahnya banget ini Mbak Nisa yang awalnya kepengen rumah tangganya kembali utuh, malah akhirnya sama Allah dikasih ketenangan hati dan jatuhnya pasrah. Itulah kalau orang-orang yang sering sholawatan ujung-ujungnya begitu. Awalnya kepengen si A banget, tapi lama-lama pasrah itu muncul, keikhlasan itu muncul, dan akhirnya Allah kasih alhamdulillah, nggak dikasih ngapa. Cobain deh teman-teman ya, cobain. Sekaligus ini ngejawab kalimat-kalimat di luar sana orang-orang yang nggak sepaham dengan sholawat kayak gini, sholawat karena pengen doanya dikabul. Nah ini sebenarnya kalau kita langsung bilang udah sholawat aja, nggak usah pengen apa-apa, terserah semua sama Allah, orang itu nggak akan mau sholawat gitu loh, karena dia masih dia tuh butuhnya sesuatu yang pasti gitu kan, padahal ini memang pasti ya kan, cuma kan orang nggak semudah itu gitu kan. Akhirnya kalau kita bilang udah sholawatin aja nanti selesai, akhirnya dia mulai sholawat, dan dengan sendirinya setelah dia bersolawat hatinya akan mulai tumbuh rasa yakin sama Allah, pasrahnya muncul. Jadi dengan sendirinya tanpa harus diiming-imingin doanya bakal dikabul, hajatnya bakalan dikasih sama Allah, dia udah pasrah. Pokoknya aku mah semaunya sholawat, mau Allah kasih, Allah nggak ngasih, terserah Allah aja gitu. Lama-lama kayak gitu. Lanjut ya teman-teman ke cerita berikutnya. Ini dari Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Mel, aku pengen berbagi cerita amalan sholawat yang udah aku jalanin dan rutin dari bulan Desember. Jadi Mbak Mel, aku amalin sholawat rutin untuk mendapatkan jodoh Mbak. Selama aku jalanin sholawat itu, aku didekatkan sama seorang laki-laki. Terus aku sholawatin terus Mbak, dan minta petunjuk sama Allah. Kalau memang benar dia jodohku maka dekatkan, kalau bukan tolong jauhkan. Dan setelah kami PDKT, akhirnya dia menjauh Mbak, tapi aku tetap amalin sholawatnya, jadi 2 kali lipat dari biasanya. Setelah lost kontak, aku ikhlas Mbak, mungkin ini bukan yang terbaik, dan setelah aku ikhlas dia menghubungi aku lagi Mbak, dan aku kencengin sholawat aku sehari 4444 dan minta petunjuk lagi sama Allah. Kalau yang terbaik beri aku jalan menuju jalan yang Allah ridhoi, karena aku memang niat dari awal nggak mau pacaran. Dan ternyata dia menjauh Mbak dan tidak kontak-kontak lagi. Dan selama aku didekatkan terus dijauhi dan dihubungi lagi ini, aku terus sholawat. Alhamdulillah hati aku jadi tenang banget. Karena biasanya galau dan gak setenang ini. Insya Allah aku percaya Allah pasti kasih yang terbaik, amin. Mohon doanya ya Mbak, semoga aku bisa segera mendapatkan jodoh yang terbaik versi Allah untuk aku, amin. Karena aku cuma bisa pasrah Mbak Mel. Dan selama sholawat itu Mbak Mel, di sisi lain alhamdulillah orang tua aku dapat rezeki lebih dari 20 juta Mbak. Lebih dari 20 juta Mbak. Dan orang-orang yang pernah berhutang ke orang tuaku tiba-tiba semua pada bayar hutangnya. Padahal hutang itu hampir sudah lama tidak dibayarkan Mbak. Alhamdulillah Allah belum kasih jodoh untukku, tapi Allah kasih rezeki untuk keluargaku Mbak Mel. Masya Allah, Allah baik banget. Itu dulu cerita aku Mbak, semoga tidak jadi ria tapi bisa jadi motivasi buat yang lain untuk tetap bersolawat. Tunggu cerita-cerita baik dari aku ya Mbak Mel, semoga ada cerita yang lebih menakjubkan lagi dari berkah solawat ini, amin. Oh teman-teman, buat yang kepengen jodoh, yang solawat karena kepengen jodoh gitu ya, sabar nih, bisa lihat sendiri Mbak Ayu tadi ya, sholawatnya udah baca sholawat, Allah hadirin tuh seseorang, ternyata dia menjauh, tapi ditingkatin lagi sholawatnya di 2 kali lipat. Ternyata datang lagi tuh cowok, udah baca lagi yang banyak, dijauhin lagi sama Allah. Mungkin sebagian orang bukan sebagian ya, banyak orang yang ngalamin seperti ini malah protes, ya Allah kenapa sih begini-gini. Aku banyak banget dapet yang kayak gitu. Dan Masya Allah banget Mbak Ayu ini gak protes sama Allah,
beliau yakin. Nah itu artinya sholawatnya tuh udah benar-benar ikhlas tuh teman-teman, udah benar-benar yakin pas aku, dan aku yakin banget Mbak Ayu bakal dapetin jodoh terbaik versi Allah buat Mbak Ayu, karena kan Allah juga ngikutin prasangka hambanya. Kalau kitanya yakin dapat yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Kalau kitanya nggak yakin, ya udah, ya kita akan ngerasain ketidakyakinan itu terus gitu loh teman-teman. Jadi Allah kan lebih tahu nih yang terbaik buat hamba-hambanya. Nah si Mbak Ayu ini saat ini mungkin beliau kepengen jodoh, tapi Allah lebih tahu. Allah kasih rezeki dulu buat keluarganya karena itu yang lebih dibutuhkan. Allah yang lebih tahu teman-teman. Nanti pada saat sudah pantas, sudah pas, Allah akan kasih yang terbaik, mempertemukan yang terbaik dengan Mbak Ayu tadi. Dan selain itu juga Allah lagi nguji Mbak Ayu, gimana nih, masih istiqomah nggak, masih yakin sama aku nggak gitu. Dan ketika bener-bener Mbak Ayu ini nggak goyah, terus bersolawat, terus yakin sama Allah, Allah malah malu kalau nggak ngabulin doanya Mbak Ayu. Dan bisa juga selain Allah sedang mempersiapkan yang terbaik buat Mbak Ayu, dosa-dosanya Mbak Ayu ini sedang dikikis sama Allah, dihapus. Jadi ketika sudah dosanya sudah nol, udah benar-benar bersih, baru deh datang deh yang terbaik buat Mbak Ayu. Allah lagi mantesin Mbak Ayu dengan yang terbaik dari Allah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman ya. Dan mohon maaf kalau ada testimoni yang belum aku bacain, belum aku buat videonya karena ya lumayan agak sibuk juga aku di rumah teman-teman. Dan juga kadang aku lupa kecatet yang mana nih yang udah dibaca dan mana yang belum. Aku mohon maaf kalau memang ada kisah teman-teman yang belum sempet aku bacain, aku minta tolong chat aku ulang aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.